أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا شكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولأمته أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر الحاضرين jamaah salat Id rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini khatib membawakan khutbah Idul Adha dengan tema 3 pelajaran penting daripada Idul Adha atau Idul Kurban. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah, pertama-tama tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas limpahan rahmat nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Hingga pada pagi hari ini kita bersama-sama kumpul dan bisa bersama-sama datang untuk melaksanakan salat Idul Adha dan kemudian nantinya kita lanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah, kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi bana wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan alam, Nabi yang senantiasa kita muliakan, Nabi yang terhormat yang senantiasa kita hormati, yang pada akhirnya kelak kita mengharapkan kepada beliau mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah insyaallah, dengan catatan kita senantiasa berittiba kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah, ketiga kalinya tak lupa senantiasa khatib di atas mimbar yang mulia ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa menjaga ketetapan iman kita dan berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian imtisalu awamirillah wajtanibun nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yang berarti bahwa kita senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sepi maupun kondisi ramai, baik takut kita kepada Allah melaksanakan ibadah yang bisa dilihat maupun ibadah yang sifatnya tersembunyi. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya kurban atau Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia yang dilaksanakan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil, dan kemudian kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban Habil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari pemberi kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan menegaskan bahwa diterimanya hewan kurban seseorang bukan karena seberapa besar hewan kurbannya, bukan seberapa mahal harga hewan kurbannya, bukan pula seberapa banyak jumlah hewannya, melainkan karena keridhaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejarah kurban sudah berlangsung dari generasi pertama umat manusia, namun mulai dari disyariatkannya ibadah kurban adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang disayanginya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia nantikan bertahun-tahun karena istrinya lama tak kunjung dikaruniai momongan. Dalam penantiannya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar berupa kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang amat cerdas dan sabar yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim Ghulamun Halim. Namun ketika Ismail menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra yang disayanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Tatkala sang ayah menyampaikan kepada anak, anak pun pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari wahyu yang melalui mimpinya, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat, yakni tumpukan pasir. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, drama penyembelihan pun batal dilaksanakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 106 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Yang artinya sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim, yakni pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jamaah salat Id rahimakumullah. Ibadah kurban tahunan adalah bentuk i'tibar atau pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil, yakni yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, yakni kekasih Allah, mendapat ujian berat di saat masa bahagianya meluap-luap karena sang buah hati yang didambakannya. Lalu diperintahkannya oleh Allah untuk menyembelihnya, seolah hendak mau mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun cintanya kita kepada anak kita, tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan akhir setiap hamba yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah ini kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu yang kita miliki dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Digantinya Nabi Ismail dengan seekor domba besar merupakan pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk nyawa manusia diharamkan, sebagaimana yang pernah dilakukan atau menjadi tradisi orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah tentang hakikat berkorban. Sedekah daging kurban hanyalah sebuah simbol dari makna kurban yang sesungguhnya, yakni meliputi berkorban dalam bentuk harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lainnya. Berkorban merupakan manifestasi atau gambaran dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial yang peduli kepada sesama. Alangkah kacaunya kehidupan ini apabila tidak ada lagi kepedulian, yang ada hanya keserakahan. Padahal keserakahan hanya layak dimiliki binatang. Disinilah perlunya kita memaknai pada saat menyembelih hewan kurban. Bersama itu pula kita memotong dan menghilangkan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, untuk menggapai keridhaan Allah atau untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah peduli terhadap sesama dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga dengan khutbah yang singkat ini memberikan kepada kita tambahan ilmu, menjadikan manfaat di dalam kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Insyaallah senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hidayah senantiasa, sehingga kita senantiasa diberikan petunjuk di dalam jalannya dan senantiasa beriman, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantaqu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi
وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنات والميحان ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته